Hari ini aku akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan uang 1 miliar secara pasti dan berkelanjutan. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. So now kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas seputar marketing dan juga sales. Nah, dua hal ini adalah seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tapi mereka fungsinya itu sama, yaitu gimana caranya terjadi pertukaran energi, karena kita butuh orang lain untuk bisa tahu produk kita, bisa melihat apa visi kita, apa yang kita jual, apa kelebihan kita, yang kemudian akan terjadilah pertukaran energi itu ya, atau alias uangnya masukkan dari sana. Apa aku bisa melakukan semua itu Mbak sendiri? Apa aku harus bayar orang lain? Terserah ya, tergantung. Kalau misalnya dirimu mungkin tidak memiliki kapasiti secara knowledge atau informasi layar ke atas, bisa menggunakan pihak ketiga, karena kan banyak juga ya mungkin orang lain yang memiliki marketing agency atau sales agency yang nggak terlalu mahal, karena mereka juga sama ya, baru-baru mulai misalnya kayak gitu. Jadi silahkan. Tapi kalau misalnya aku mau deh belajar sendiri aja, melakukan diri sendiri, silahkan, nggak terlalu susah. Nah, di sini aku akan membahas prinsip dasarnya aja. Aku nggak akan ngajarin yang bagaimana sih caranya secara lebih detail, lebih rinci, karena teman-teman harus belajar lebih dalam lagi. Mungkin ke para ahlinya, kayaknya banyak kok orang yang pintar di bidang hal ini ya, memang khusus ke hal itu. Jadi kebetulan dulu aku pekerjaannya itu kurang lebih selama 15 tahunan ya. Zaman-zaman dulu, 10 tahun yang lalu, itu memang seputar hal itu. Kalau nggak jadi marketing, ya jadi sales. Kalau nggak, ya kayak gitulah. Jadi aku banyak sekali belajar seputar hal ini, baik secara otodidak ataupun dibayarin sama perusahaan. Jadi disekolahkan gitu kan, disekolahin keluar atau disekolahin online gitu kan. Di Amerika waktu itu pelajarannya, atau kemana-mana lah, sampai ke Italia. Thailand kok jadi Itali sih, jauh amat. So anyway, jadi intinya aku banyak pengetahuan seputar hal itu, tapi bukan berarti bisa dibilang aku itu ahlinya atau expert di bidang hal itu ya. Jadi sales sama marketing itu ibaratnya itu bagaikan energi maskulin dan feminin. Jadi yang sales itu adalah maskulinnya, terus marketing itu yang feminin. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau maskulin energi itu kan segala sesuatu yang bersifat menyelesaikan. Kalau feminin kan sesuatu yang mengalir, ibaratnya tuh kayak air, pokoknya mengalir terus. Nah, kalau kita balik lagi ke cewek, biasanya kalau ribut itu kan maunya diungkit-ungkit, terus diperpanjang terus. Nah, kalau maskulin kan maunya selesai gitu, nggak mau diperpanjang, udah selesaian kayak gitu. Nah, dalam hal ini yang namanya sales itu kan dia maunya closing the deal, selesai minta duitnya, mau beli nggak kayak gitu istilahnya. Pokoknya ya udah close the deal. Terus arahnya ke hitung-hitungan. Oh, ini harganya sekian, DP-nya sekian, math atau hitung-hitungan, intinya seperti itu. Jadi sales itu serba seputar uang, serba seputar struktur, ada strukturnya, ada aturannya. Kalau mau diskon ini berarti harus begini, harus begitu, harus begini. Nah, terus kalau bisa selesai kayak gitu ya, nggak mau berkepanjangan. Nah, kalau femininnya ini atau marketing itu kan dia berupa art atau seni bercerita, seninya dia untuk biar kamu tahu ini produknya apa, sizzling kalau dulu istilahnya di tempatku kerja ya. Sizzling itu kayak kalau kita lagi masak sate itu dikasih baunya gitu, biar kita orang lewat itu bau sate, pengen beli sate yuk, nah kayak gitu. Itu kalau misalnya dalam penerapannya atau prakteknya gimana, maksudnya gimana? Banyak ya, misalnya kalau dalam prakteknya itu apa yang aku lakukan, contohnya ya, misalnya aku di Instagram itu kan banyak sekali bercerita. Nah, itu marketingku, cara aku ngasih cerita ke semua teman-teman, visiku apa, misiku apa, terus cerita-cerita itulah, telling a story, terus konten-kontenku kan juga banyak yang berupa bercerita, itu semuanya marketing. Nah, salesnya itu bagaimana? Di kasusku itu adalah ketika aku melakukan sebuah promosi, hey, ada promosi ini, diskon cuma sekian-sekian dari jam sekian sampai sekian, itu kan a number kan, biasanya aku kasih cuma buat 4 slot aja atau 11 slot aja kayak gitu. Nah, itu yang namanya sales, penjualan. Jadi penjualan itu nggak ada yang namanya kayak di warung lah, yang namanya penjual itu salesnya kan. Jadi berapa Bu? Pinten Bu? Oh, gang 100 Bu, Mbak. Oh nggih niki.
Oh, nggih matur nuwun nggih. Nah, itu sales itu. Gampangnya seperti itu. Pokoknya jual, beli, sales itu selesai di sana ya. Tergantung, walaupun di perusahaan-perusahaan besar seperti aku kerja dulu, salesnya itu banyak bercerita juga, banyak taktiknya juga, atau cara-cara untuk gimana cara closingnya, atau bagaimana cara bertanyanya, ada break the ice, ada itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita bikin simple gampangannya, karena ini kan buat teman-teman yang mau bisnis dari rumah ya, gampangannya sales itu intinya adalah seputar uang itu tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke copywriting, kita akan membahas dulu bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan customer. Jadi caranya itu kan ada 6. Yang pertama itu kita bisa menggunakan emailing list. Jadi misalnya teman-teman punya website, terus di sana ngeblog nih, terus nanti di situ mungkin bikin apa ya, sesuatu, kalau kamu mau sesuatu lah ya, resep untuk apple pie yang terbaik, kasih emailmu di sini. Nah, nanti orang itu akan ngasih emailnya ke sana dengan harapan bisa dikasih resep yang kamu janjikan itu kan. Apapun yang kamu janjikan di sana. Bisa peta, bisa resep, bisa sesuatu yang membantu seseorang. Nah, dari sana nanti kita bisa gunakan email itu untuk promosi barang dan jasa kita. Kebetulan aku punya banyak sekali email list ya, masuk ribuan, cuma aku belum melakukan apa-apa. Karena aku tidak memilih jalur itu. Nah, jalur yang kedua itu adalah dengan cara cold call. Nah, dulu aku pernah juga bekerja sebagai ini tadi ya, kayak nelponin orang kerjaannya ya, nawarin barang. Nah, itu namanya cold call, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu telepon dingin, tapi maksudnya itu ya nelpon aja ujuk-ujuk gitu istilahnya. Atau tiba-tiba kamu nelpon seseorang, marketing itu kan. Terus yang ketiga itu menurutku cara yang paling bagus saat ini yaitu menggunakan konten ya, atau menciptakan sebuah konten. Nah, kontennya bebas, mau menggunakan platform apa saja atau bentuknya apa saja bebas, tergantung platformnya. Mau pakai TikTok silahkan, ini lagi ngetrend dan banyak sekali success story menggunakan TikTok ya, jadi silahkan. Kalau menurutku tergantung barang dan jasanya. Kalau barang dan jasanya itu sesuatu yang tidak pakai memikir ya, bukan sebuah edukasi, mungkin menggunakan TikTok itu bagus sekali untuk pemasarannya atau untuk marketingnya menggunakan hal itu. Tapi kalau misalnya edukasi kayak apa yang aku lakukan itu kurang tepat karena nggak dalam kan, cuma 1 menit 2 menit aja orang nggak ngerti, nggak tahu ini orang beneran ngerti sesuatu hal apa enggak gitu kan. Jadi aku tidak menggunakan TikTok untuk masalah ini, tapi mungkin untuk skincare kedepannya aku akan menggunakan TikTok karena skincare kan nggak pakai mikir ya, tinggal orang lihat aja, kita gosok-gosok wajah atau menggunakan itu kan sudah so far so good lah ya. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan paid advertising. Nah, paid advertising itu kan bayar iklan nih, istilahnya seperti itu. Nah, kadang orang suka ngerasa kayak gini, aku bisa jualan tanpa bayar iklan, kayak seolah-olah konten nih, jadi kayak aku pakai konten. Nah, itu kan sebenarnya pilihan aja, mau kamu pakai konten atau mau bayar iklan atau mau pakai emailing list, itu kan pilihan aja, tergantung seseorang ya. Ada seseorang yang lebih bagus di satu hal atau di satu hal lagi nggak bagus gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kalau aku bisa mendapatkan klien banyak hanya karena aku ngonten, itu jatuhnya aku lebih superior dibandingkan yang lain, nggak juga. Jadi teman-teman bisa juga memilih untuk bayar advertising itu. Bedanya gini, kalau kita pakai konten itu kan kita spend atau memberikan, meluangkan, menggunakan energinya itu berupa uang ya. Jadi kita kalau konten kita energi kita atau tenaga kita, waktu bikin konten itu kan lama ya, nggak cepet kan. Kalau aku sih nggak tahu, teman lain mungkin yang sudah pintar ngonten di sini bisa edit video kilat kayak ninja gitu. Kalau aku nggak bisa, aku harus paling cepat itu 2 jam, paling cepat itu. Kalau ini mungkin video ini bakalan editnya singkat ya, karena di dalam rumah ya, semuanya kalau dalam rumah kan sterile environment, jadi aku bisa bikin konten yang banyak dan cepat tanpa gangguan. Tapi kalau di luar itu kan banyak sekali gangguannya. So anyway, nah jadi gitu tadi, kalau misalnya kita ngonten itu kita harus meluangkan energi kita lama, bikin waktunya, bikin prosesnya lama ya. Jadi kita pakai energi, tenaga ya, atensi sama tenaga yang diluangkan sama waktu. Nah, kalau kita bayar advertising atau bayar iklan, itu mungkin cuma 2 jam aja kita bikin iklannya itu, tapi selanjutnya itu kan dipromosikan ya. Modalnya lebih, waktu sama energinya lebih sedikit, tapi kita
meluangkan lebih banyak lagi uang. Jadi ya itu tadi, tidak semua yang kita pilih itu nggak ada yang ini lebih superior dari yang itu, nggak ada. Semuanya sama, jatuhnya sama aja. Intinya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa menggunakan afiliasi. Jadi afiliasi itu kan biasanya ada link di bawah, afiliasi sama si A, si B kayak gitu. Nah, atau bisa juga menggunakan referral. Jadi misalnya kita pakai konten kreator yang lain, nanti dia punya link khusus yang nanti ujung-ujungnya dia dapat komisi atau bagaimana lah ya. Pokoknya intinya itu adalah 6 hal yang bisa kita gunakan untuk menarik customer untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, terus yang terakhir kita adalah membahas seputar copywriting. Copywriting ini sebenarnya adalah sebuah ilmu di mana kita akan diajari bagaimana caranya memilih kalimat kata-kata yang disesuaikan dengan konten yang akan kita gunakan. Karena gini, kalau kita akan menciptakan konten yang berupa Twitter misalnya, itu beda judulnya ya. Jadi ini semua sebuah tulisan lah ya, cara menulis yang baik. Nah, Twitter itu kan ada dibatasi. Aku terus terang nggak pintar, walaupun aku lagi baru-baru belajar ini seputar Twitter. Jadi aku harus belajar copywriting juga kan. Karena gini, gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah karya yang singkat, padat, jelas, dan ada gregetnya gitu, ada grabbing attention atau kok aku jadi pengen tahu ya lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, itu ada tekniknya, ada seninya. Nah, kalau misalnya kita kasih judul di YouTube, itu beda sama kita kasih bikin sesuatu di Twitter itu tadi. Begitu juga dengan Instagram atau TikTok kayak gitu. Nah, itu ada tekniknya tersendiri. Jadi copywriting ini kalau bisa teman-teman ikutan belajar. Walaupun mungkin misalnya kayak aku sendiri, aku itu yang terakhir yang aku pelajari. Jadi yang pertama-tama aku pelajari itu yang hal yang aku sebutin tadi itu tadi. Tapi yang copywriting baru-baru saja aku mulai belajar karena arahnya nanti aku akan menciptakan sebuah buku ya. Semoga videonya membantu. Aku bener-bener kepengen teman-teman bisa merasakan apa yang aku rasakan, bisa merasakan bebas finansial, bebas waktu, dan juga bebas lokasi. Jadi bisa tinggal dimanapun teman-teman merasa nyaman, yang tidak merasa tertindas dari sisi apapun. So, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.